Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih ekonomi makro itu. Ekonomi makro ini memfokuskan pada pergerakan dan kecenderungan dalam ekonomi secara keseluruhannya. Sistem ekonomi secara keseluruhan yang dimaksud seperti pendapatan nasional, total tabungan, investasi, jumlah tenaga kerja, total permintaan, total penawaran, dan tingkat tenaga umum. Kenapa sih permasalahan ekonomi makro itu bisa muncul? Permasalahan ekonomi makro ini bisa muncul karena adanya timbul ketika ekonomi tidak mencapai tujuannya secara penuh. Seperti halnya dengan pengangguran terselubung, kurangnya stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Masalah tersebut disebabkan oleh terlalu sedikit atau banyaknya permintaan pada jumlah produksi kotor. Seperti halnya dengan pengangguran yang disebabkan timbulnya terlalu sedikit permintaan atau terlalu sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan inflasi muncul akibat terlalu banyaknya permintaan sedangkan produksi tidak sesuai atau tidak cukup dengan permintaan yang dipinta. Sehingga muncullah permasalahan-permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran ini bisa kita contohkan seperti ada 4 karung beras dan ada 10 buruh angkut yang siap untuk mengangkat. Namun, ada 4 dari mereka yang hanya bisa mengangkat karung-karung beras tersebut. Berarti ada 6 orang. Sisa itulah yang dimaksud dengan pengangguran yang tidak dapat digunakan. Atau karena terlalu banyaknya para pekerja sehingga dan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang membuat pengangguran semakin melebar luas. Atau output lebih sedikit sehingga timbullah kelangkaan dalam perekonomian. Bisa juga tenaga kerja yang menganggur menerima pendapatan yang lebih tipis atau lebih sedikit. Hal ini yang membuat secara bertahap mengurangi standar ekonomi. Yang kedua, inflasi. Inflasi ini terjadi karena kenaikan tingkat harga secara konsisten dan terus-menerus akan menyebabkan inflasi. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan barang dan jasa atau daya beli uang yang menurun. Yang kedua, siklus bisnis. Siklus bisnis ini cenderung timbul pada fase yang berbeda. Dari siklus bisnis ini, pengangguran harus lebih diperhatikan daripada inflasi. Karena untuk meningkatkan para pekerja, lebih penting daripada membahas mengenai berapa banyaknya produktivitas yang harus diselesaikan. Yang keempat, suku bunga. Biaya yang dikenakan oleh bank atau memberikan pinjaman kepada nasabah dengan suku bunga yang berbeda di setiap jumlahnya. Yang kelima, pertumbuhan stagnan. Hal ini terjadi karena pasokan produk tidak meningkat atau menurun di bawah pasokan atau tidak masuk dalam pemikiran karena terlalu sedikitnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dari hal tersebut akan timbul pertanyaan baru. Apa sih dampak positif yang terjadi terhadap produktivitas tersebut? Dampak positif yang terjadi pada produktivitasnya, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini, meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Kebijakan mikro dilakukan untuk mengajak investor menanam modal sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Inflasi terjadi
Salah satunya karena permintaan terlalu besar terhadap suatu komoditas sehingga mengakibatkan harga terlalu menjadi tinggi.